Selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak part 2. Ada 3 tipe soal dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Tipe soal yang pertama adalah jika bentuknya seperti ini ya. Jadi harga mutlak berada pada satu ruas saja, sementara yang lain bukan dalam bentuk harga mutlak ya. Jadi ruas yang lain dalam bentuk angka ya. Dimana syaratnya A-nya lebih dari 0 ya. Kemudian yang ini syaratnya tentu sama ya, nilai A-nya harus lebih dari 0, tapi di sini kita menggunakan ketidaksamaan kurang dari dan lebih dari. Ini sebenarnya ada 4 ya. Kurang dari atau kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan ya, tapi caranya tetap sama ya. Yang pertama ada 3 cara menyelesaikannya. Yang pertama dengan menggunakan sifat-sifat ya. Jadi di sini bisa kita gunakan sifat. Sifat ini didapetin dari definisi nilai mutlak ya. Kalau dia kurang dari, maka cara membuka nilai mutlaknya adalah fx di antara nilai negatif A, maaf ya ini seharusnya negatif A, dan ini kurang dari A. Kemudian kalau misalnya bentuknya lebih dari A, dengan syarat nilai A-nya lebih dari 0, maka harga mutlaknya bisa kita buka dengan cara fx kurang dari negatif A atau fx-nya lebih dari A. Jadi kedua bentuk ini adalah sifatnya ya. Jadi kalau sifat berarti harus dihafalin ya. Kalau dia kurang dari, ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan ya, maka kita akan menggunakan sifat di antara. Tapi kalau misalnya lebih dari, maka kita akan menggunakan sifat atau ya. Kalau lebih dari berarti ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Cara yang kedua adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas ya. Dan cara yang ketiga dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kita akan masuk ke tipe soal nomor 1. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari bentuk harga mutlak 3-2x kurang dari 6. Cara penyelesaiannya bagaimana? Caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya harga mutlaknya bentuk ketidaksamaannya adalah kurang dari, maka kita gunakan sifat di antara ya. Jadi sebelah kiri itu adalah negatif 6. Dari sini ya, negatif 6 sebelah kiri, sebelah kanan itu positif 6. Karena kita mau menghilangkan angka 3, ini sama ya proses cara penyelesaiannya dengan video sebelumnya ya. Caranya adalah dengan mengurangkan atau menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas. Karena kita mau menghilangkan 3, jadi di sini dikurang 3 dong. Sebelah kiri dikurang 3, sebelah kanan juga dikurang 3. Sehingga hasilnya di sini min 9, di sini 3, min 2x ya. Min 2x-nya turun. Kita mau menghilangkan min 2, jadi dia pindah ruas ya. Jadi min 2 kanan kiri harus dibagi dengan negatif 2 kedua-dua ruasnya. Nah, di sini karena negatif 2-nya adalah menjadi pembagi negatif 2, pembaginya negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah jadi kebalikannya. Sama, ini juga yang darinya seperti ini jadinya seperti ini. Jadi dia berubah tandanya kalau dia dibagi bilangan negatif syaratnya ya. Kemudian min 9 dibagi min 2 hasilnya adalah 9/2. Kemudian 3 dibagi min 2 hasilnya min 3/2. Nah, ini nggak mungkin dong cara ketidaksamaannya bentuknya seperti ini. Jadi ini kita ubah, kita putar dia ya. Jadi x kurang dari x lebih dari min 3/2 atau kurang dari 9/2 gitu. Jadi x-nya itu diantara, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang ini ya. Contoh soal berikutnya masih dengan tipe soal 1 ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian pada bentuk harga mutlak x-2 lebih dari sama dengan 8 ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya adalah lebih dari? Kalau lebih dari kita akan menggunakan sifat atau ya. Nah, untuk membuka harga mutlaknya, untuk membuka harga mutlak ini karena bentuknya ketidaksamaan, maka kita bagi 2. Yang pertama itu kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari sama dengan. Kalau yang kurang dari sama dengan tandanya ditambah negatif 8 ya. Kalau yang lebih dari tetap positif 8.
Jadi di sini harga mutlaknya kita buka, X min 2 kurang dari sama dengan min 8, hasilnya adalah min 8, pinter was ya, jadi plus 2, di sini X kurang dari sama dengan min 6. Atau X min 2 lebih dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X nya kurang dari sama dengan min 6 atau X nya lebih dari sama dengan 10. Masih tentang tipe soal yang pertama, contoh soal yang ketiga. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari bentuk harga mutlak 5x min 6 lebih dari negatif 1. Nah, perhatikan ya, tadi syaratnya nilai A-nya harus lebih dari 0. Sekarang bagaimana kalau bentuknya lebih dari 1? Coba deh kita lihat ya. Kalau lebih dari 1, kamu kan tahu ya bahwa di dalam bentuk harga mutlak itu nilainya selalu lebih dari 0 ya. Lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini saya tuliskan kalau harga mutlak itu kan hasilnya pasti lebih dari sama dengan 0, ya enggak? Lebih dari sama dengan 0. Sementara di sini lebih dari negatif 1. Berarti mulainya dari 0 dong. 0 1 2 3. Oh. Artinya apa? Artinya nilai himpunan penyelesaiannya adalah semua anggota real, artinya semuanya dong dari 0, 1, 2, 3 seperti itu ya. Jadi boleh deh kamu masukin deh angkanya ya. Misalnya min 5, kamu masukin nih min 5 gitu kan. Min 25, min 6. Oh, masih dong positif ya, karena dia pakai harga mutlak dan nilainya positif itu pasti lebih besar dari negatif 1. Bener dong ya. Jadi hasilnya adalah X anggota bilangan real gitu. Kita masuk ke contoh soal berikutnya yang keempat. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari bentuk harga mutlak 4x min 1 di mana harga mutlak itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kan berarti mulainya dari 1 ya. Bener nggak? Berapa aja sih nilai X yang memenuhi? Artinya gini loh, kamu kan tahu bahwa harga mutlak di sini nilainya itu kan pasti lebih dari sama dengan 0 ya. Sementara pada soal ini dia itu lebih dari 0 aja, berarti 0-nya nggak masuk dong. Ya nggak? Berarti 0-nya nggak masuk. Artinya apa? Artinya gini, semua nilai memenuhi 1, 2, 3 dan seterusnya, cuman untuk hasil 0-nya sendiri enggak gitu kan. Artinya kita cari yang jangan sampai dia mendapatkan nilainya 0, karena tidak boleh, tidak memenuhi syarat kalau misalnya harga mutlaknya sama dengan 0 gitu. Kita cari nih, jadi 4x min 1 tidak boleh sama dengan 0 ya, tapi lebih dari 1, 2, 3 otomatis pasti yang namanya harga mutlak itu pasti adalah bilangan negatif ya. Sorry, yang pasti harga mutlak itu nilainya adalah bilangan positif ya. Kita pindah ruasin jadinya 1, jadi X nya tidak boleh sama dengan 1/4, karena kalau dia 1/4 nilainya sama dengan 0. Masa 0 lebih besar dari 0? Salah dong ya pernyataan itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah karena dia tidak boleh sama dengan 1/4, kalau di garis bilangan ya bentuknya akan seperti ini, bulat kosong, di sini 1/4 ya. Nah, di sini 1/4. Tidak boleh, berarti yang boleh yang mana? Yang boleh adalah yang ke kiri sama ke kanan ya, ke kiri dan ke kanan aja, tapi dengan syarat 1/4-nya nggak ikut gitu ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan video-video selanjutnya dengan cara mendukung kami dengan mensubscribe, dan jika suka silahkan di like ya. Lalu kalau misalnya ada yang masih belum jelas tentang video ini, bisa kamu ulang kembali ya, tentang pembelajaran pertidaksamaan nilai mutlak tipe soal 1.